Kristus, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hari ini kita bersyukur dan bersukacita karena Republik Indonesia menginjak usia yang genap 80 tahun. Ya, tapi di balik kesukacitaan itu, di balik kesenangan kita dalam memasuki ulang tahun Republik Indonesia, kita dipenuhi oleh berita-berita yang kurang mengenakan di bangsa dan negara kita belakangan ini. Ya, ada beberapa kegaduhan karena pajak yang dinaikkan, ya. Ada juga penyelewengan kekuasaan, ya, dan juga ada pernyataan-pernyataan pejabat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ya, yang belakangan ini rame dan dan selalu saya ikutin itu adalah soal royalti. Ya, musik. Masa katanya kalau kita mengadakan pernikahan kemudian mau pakai live music gitu ya, mau pakai band untuk di resepsi, itu harus bayar pajak lah istilahnya, harus bayar royaltinya gitu. Kalau nggak salah tuh 2% dari total biaya acara gitu ya. Jadi kalau 100 juta ya kalau 100 juta ya 2 juta gitu bayarnya. Dan juga di tempat-tempat lain gitu juga diminta untuk membayarkan royalti misalnya. Kemarin juga yang rame, saudara, di Pati di Jawa Tengah itu ada demo karena pajak bumi dan bangunannya dinaikkan sampai 250%. Ya, meskipun sih katanya rencananya batal, demonya tetap berjalan karena si pejabatnya pada saat itu seperti nantangin ya. Dia akan ngomong ya, jangankan 5.000 orang, datangkan 50.000 orang untuk demo di sini gitu. Wah, beneran datang gitu. Nah, akhirnya beberapa daerah pun mulai berani untuk melakukan aksi yang sama bila mana ada kebijakan-kebijakan. Salah satu contohnya yang ditentang itu adalah tentang kenaikan pajak gitu ya. Nah, saudara-saudara, bukan hanya di jalanan, tetapi juga kalau kita lihat di media sosial, kita bisa menemukan banyak sekali meme gitu ya, parodi-parodi yang menunjukkan sarkasme ketika ada kebijakan pemerintah yang muncul dan seakan-akan itu tidak sensitif dengan keadaan rakyatnya. Ya, misalkan kita selalu mendengar narasi tentang kestabilan politik, ada pertumbuhan ekonomi, ya. Dan juga dijanjikan ada mimpi-mimpi besar, misalkan lewat Danantara, Daya Anagata Nusantara. Ya. Sebetulnya tujuannya mulia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi kenyataan di lapangannya, ketika itu semua menggunakan pajak misalnya, itu mencengkram sendi-sendi ekonomi. Ya, kita sebagai masyarakat yang ada di level yang di sini gitu ya, maksudnya yang ada di bukan sebagai pemegang kebijakan, bukan sebagai pemegang kekuasaan, ya kita hanya bisa menerima, kita hanya bisa mengikuti apa yang menjadi aturan mereka gitu ya. Dan karena kesulitan dalam pergerakan ekonomi, akhirnya kita terpaksa untuk memenuhi kepenuhan kita, kecukupan kita dari hari ke hari. Ya, bagi para pelaku UMKM mungkin kenaikan harga bahan pokok atau kesulitan-kesulitan lain yang dialami itu akhirnya mempersulit kehidupan seharian, dan rasanya keadilan buat orang-orang, buat kaum-kaum minoritas itu jadi sebuah impian ya. Kita bisa lihat juga bagaimana kemarin baru saja ada penggerbekan lagi di salah satu tempat ibadah atau orang-orang sedang beribadah kemudian digerebek, dan diantaranya juga ada anak-anak di situ ya. Ya, kita bisa bayangkan betapa itu menjadi hal yang traumatis bagi mereka, dan nampaknya sekarang itu sudah menjadi hal yang lumrah
karena tidak ada kelanjutannya dari kasus itu. Juga kita bisa lihat dan kita tahu bersama banyak pejabat dan penegak hukum yang tidak malu-malu untuk bertransaksi suap. Juga kalau di media sosial kita pasti menemukan ada yang namanya buzzer, ya, orang-orang yang dibayar secara khusus untuk memperbaiki citra, yang terus menebarkan mimpi-mimpi yang kosong, ya, karena mereka dibayar jadi mereka harus memperbaiki citra pemerintah saat ini. Nah, saudara-saudara, Yeremia, ya, itu hidup di negeri Israel. Dia hidup di sebuah bangsa yang penuh dengan nabi-nabi palsu, ya, yang seperti buzzer. Mereka mengaku berbicara atas nama Tuhan. Nabi-nabi palsu ini, mereka menyampaikan mimpi-mimpi tentang kemakmuran, mimpi tentang keadilan. Mereka menggiring opini bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kemakmuran, Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan memberikan keselamatan khususnya dari musuh-musuh mereka di Babel. Dan suara-suara buzzer itu, suara-suara nabi-nabi palsu itu menutup realita yang sebenarnya. Ya, para pemimpin bangsa Israel pada saat itu sedang memeras, sedang melakukan ketidakadilan, ada perlakuan yang semena-mena terhadap rakyatnya sendiri. Nah, jadi di situ ada peringatan Tuhan tentang hukuman yang segera akan menimpa bangsa Israel. Kemudian muncullah sosok yang namanya Yeremia. Ya, ia berbeda dari para buzzer, dari para nabi palsu itu. Yeremia ini menyerukan bahwa kalian raja dan para pembesar itu harus segera tunduk kepada tunduk dan menyerah kepada Babel, ya, karena ini akibat dari pembangkangan kepada firman Tuhan. Itu konsekuensi yang harus dihadapi. Ya, firman Tuhan itu bagaikan api dan seperti palu yang akan membakar dan menghancurkan batu. Maksudnya firman Tuhan itu mempunyai kuasa yang maha dahsyat. Ia akan memisahkan kebenaran dari kepalsuan. Nah, dalam situasi seperti ini hanya ada dua pilihan saat itu. Mendengar dan berpihak pada mimpi nabi-nabi palsu yang diklaim sebagai wahyu atau nubuat dari Tuhan, atau berpihak pada kebenaran yang diserukan oleh Yeremia meskipun harus menanggung penderitaan. Nah, peristiwa yang mirip-mirip pada zaman Raja Zedekia terjadi. Kalau dulu para pejabat itu berusaha melenyapkan Yeremia, kemudian setengah milenium kemudian, para pejabat agama dan penguasa sepakat untuk membungkam suara kebenaran yang dikumandangkan oleh Anak Manusia, oleh Yesus. Ya. Sekarang kita mungkin jadi paham kenapa hari ini Yesus itu menyampaikan pengajaran yang berbeda. Dia bertentangan dengan apa yang biasa ia ajarkan. Kali ini Yesus berbicara bahwa dirinya datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Ia datang bukan untuk membawa air surgawi, tetapi untuk membawa api yang membakar. Sebetulnya kedatangan Yesus ke dunia itu memang untuk menyuarakan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak selalu tentang yang baik-baik dan enak-enak untuk didengar. Ada tema tentang pemisahan, perpecahan, dan pertentangan. Nah, dalam pemahaman ini, setiap pengikutnya harus berpikir ulang. Apakah kita bersedia untuk mengikuti Yesus? Apakah kita bersedia untuk berhadapan pertama-tama dengan keluarga kita sendiri? Ini bukan berarti kita sebagai orang Kristen dalam kondisi apapun itu harus memusuhi dan membenci keluarga kita, bukan. Tetapi kalau kita bayangkan, jika di dalam keluarga kita ada anggota keluarga yang lebih memilih dan berpihak pada suara nabi-nabi palsu pada zaman Yeremia, maka kita akan dimusuhi oleh anggota keluarga kita sendiri. Ya, kesetiaan kita harus dibayar dengan hidup terpisah dari mereka.
Yaitu yang dikatakan oleh Yesus di awal tadi, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Ya, seperti api yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia, api ini dapat berarti sebuah pengadilan. Kehadiran Yesus seolah-olah menjadi sebuah pengadilan yang memisahkan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, akibatnya terjadi pertentangan antara yang baik dan yang jahat, maka api digunakan sebagai lambang perpecahan dan pertentangan. Nah, saudara-saudara, saya bukan mau menakut-takuti atau mempromosikan tentang perpecahan dan pertentangan yang kita alami di keluarga ataupun di bangsa dan negara ini. Tetapi itulah kenyataannya yang terjadi. Ya, yang dikatakan Yesus di sini jelas, ayah melawan anak laki-lakinya dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Kalau kita temukan di keluarga-keluarga, kalau yang saya tahu ya, memang kecenderungannya adalah bapak dekat dengan anak perempuan, ya, ibu lebih dekat dengan anak laki-lakinya. Itu kecenderungan, tidak semua. Dan seterusnya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ya, itu juga kenyataan yang terjadi. Tidak sedikit di antara keluarga-keluarga itu yang bertentangan antara mertua dan menantu. Apalagi kalau tinggalnya masih di PMI. Tahu ya Bapak Ibu PMI? Pondok Mertua Indah. Nah, masak kurang garam dikit juga bisa jadi masalah gitu ya. Nah, tapi saudara, itulah kenyataannya. Di kehidupan kita zaman sekarang, kita tidak bisa lagi hanya mendengarkan hal-hal yang enak-enak didengar. Ya, bangsa dan negara kita ya mungkin sampai saat ini masih bertahan. Negara kita Indonesia sampai saat ini masih ada. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan kita hidup seperti ini? Mau sampai kapan kita merasakan bahwa bangsa dan negara kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya? Apakah kita kemudian larut dengan suara nabi-nabi palsu, suara-suara buzzer ya, yang menyampaikan mimpi-mimpi kosong meskipun terasa visioner, atau kita seperti Yeremia dan Yesus yang rela dibaptis dengan api, ya ini yang mengacu pada salib yang akan ditanggung oleh Yesus. Apakah kita rela untuk menyuarakan kebenaran ilahi? Karena di sini itu tidak ada kompromi, tidak ada posisi netral. Nah, saudara-saudara, kita adalah orang Kristen. Kita dituntut untuk hadir di Indonesia. Bukan hanya ada, bukan hanya kelihatan, tapi kita diminta untuk hadir. Kristen itu kan berasal dari kata Kristus, yang artinya adalah pengikut Kristus. Nah, saat ini kita hadir dalam konteks bangsa dan negara yang sedang tidak baik-baik saja. Kehadiran Kristen saat ini tidak ada pilihan lain selain kita harus mempresentasikan kehadiran Yesus kini dan di sini. Tanpa kehilangan jati diri sebagai orang yang telah ditebus dengan penuh cinta kasih, apapun konsekuensinya, kita tidak boleh terbuai oleh mimpi dari nabi-nabi palsu. Sebaliknya, kehadiran Kristen di Indonesia, kita harus menjadi representasi terang. Kita harus menerangi bangsa yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Amin. Tuhan memberkati.